Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Nusaku yang mengangkat tema tentang kemusyrikan, kesyirikan di era modern. Insya Allah 3 segmen yang kita siapkan ini akan menambah wawasan kita agar kita semakin berhati-hati dengan fitnah yang amat jelas di depan kita. Begitu banyak orang yang secara jelas melakukan dosa-dosa besar di hadapan kita, dan tentu saja jangan hanya sekedar diam tanpa pernah memberikan nasihat kepada mereka. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Mohanan yang akan dijawab oleh Ustadz Fatih. Silakan. Maskernya diturunkan. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohanan dari Jamaah Masjid Al-Araf. Begini Ustadz, zaman modern alat telekomunikasi hampir semua orang memilikinya, dan ada sebagian kira-kira di antara kawan-kawan kita sampai tidak bisa melepas alat komunikasi dimanapun, sampai sholat pun dia tidak mau men-silent atau mematikan, takut ada sesuatu yang hilang di dalamnya. Pertanyaan saya, apakah ini tergolong syirik? Itu saja. Baik. Terima kasih, dan atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Mohanan, silakan Ustadz Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda yang dibuiniman, pertanyaannya, bagaimana media elektronik ini yang hampir tidak bisa lepas daripada kehidupan kita. Kadang bangun tidur subuh bukan Allahumma ahya, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Alhamdulillahillazi, HP dipegang. Betul Bu? Iya lagi. Saudara, ayahanda yang dimuliakan Allah. Jadi konsepnya tadi kata Tuan Guru yang mulia Abuya Kiai Haji Syarif Fatdaji, belum tentu. Al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung tujuannya. Kalau memang umpamanya ayahanda pebisnis, pengusaha, memang harus ngurusin marketing, network dan sebagainya, kan memang harus sering, dan itu ibadah. Karena al-wasail fi hukmil maqasid. Bagaimana tujuan dagang kita itu laris, tapi wasilahnya adalah medsos umpamanya, maka wajib Pak. Karena itu juga wasilah. Wa qul i'malu fasarallahu amalakum. Katakanlah ya Muhammad, bekerjalah, Allah akan lihat kerja kalian. Maka karena perintah di Al-Quran dari Allah, kerja itu adalah ibadah. Maka bagaimana kerja itu bisa sukses? Wasilah zaman sekarang modern kekinian adalah medsos. Tapi kalau ditujukan dengan medsos ini, saya bisa tahu nih, karena zodiak saya Virgo umpamanya. Assalamualaikum. Virgo tuh kalem Bu orangnya. Alemes wah. Itu percaya, itu nggak boleh. Akan turun rezekinya di awal bulan. Itu kan dari medsos juga Pak. Kalau dengan adanya klinik modernisasi yang ada di konsep yang sudah sangat terkonsep di medsos, hati kita ta'aluk, ada kekuatan baru di situ yang bisa memberikan peluang kita lebih A, lebih B, lebih C, kita lupa Allah, maka itu adalah musyrik. Jadi intinya ayahanda, tergantung niat kita, tergantung tujuan kita. Insya Allah selama kita gunakan untuk kebaikan dan tidak ada peluang kita dari regu kita untuk jatuh terpuruk iman kita, insya Allah aman-aman aja. Terima kasih ayahanda. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Risma, akan dijawab oleh Kiai Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Risma, tinggal di Vida ini Pak. Pertanyaannya adalah, sampai saat ini banyaknya orang-orang yang mendatangi kuburan tokoh-tokoh Pak. Pada saat-saat mereka datang, banyak di antara mereka juga yang punya niat
untuk sesuatu yang pada dasarnya meminta kepada kuburan atau tokoh yang dikuburkan tersebut. Nah, apakah tindakan tersebut termasuk tindakan musyrik juga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai, semacam tawasul mungkin begitu Kiai. Ya, bila yang dimaksud oleh Ibu Risma adalah orang yang berziarah ke makam siapapun orangnya itu, kemudian meminta kepada orang yang sudah meninggal itu, saya sepakat, dia syirik. Tapi saya berhusnudzon, berbaik sangka, apalagi saya termasuk pelaku dari orang-orang yang suka berziarah. Kenapa? Karena memang ada keutamaan untuk kita berziarah ke kuburan, akan mengingatkan kita kepada kematian. Kalau engkau meminta kepada penghuni kubur adalah sebuah kekeliruan. Meminta hanya kepada Allah. Prakteknya ada Ustadz, yaitu perlu kita luruskan. Tapi kalau sebagian besar dari bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini banyak yang hobinya berziarah, kemudian mereka ke makam para wali, makam para tokoh, maka mereka sebenarnya mendoakan. Dan mereka kenapa kemudian harus datang ke situ? Ada keistimewaan. Bila di tanah itu dikubur seorang wali, maka tempat itu menjadi mustajab. Dan bila engkau berziarah, di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, Lisaliki Tariqil Akhirah, karya Tuan Syekh Habib Zain bin Smith, maka beliau bercerita kalau ada orang berziarah ke makam para wali, dua hal yang akan dia dapatkan. Pertama yang pasti adalah dia akan diberikan ampunan oleh Allah, karena dia ingat mati. Yang kedua, dia akan mendapatkan makom seperti orang yang dikuburkan itu, kedudukannya, karena dia menghormati kekasih Allah. Kita bayangkan Ibu, contoh kita ziarah ke Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, kita akan diajarkan, ini orang udah meninggal puluhan tahun, ratusan tahun, masih bisa punya karyawan, masih banyak orang yang mendapatkan manfaat. Begitu kalau sudah berniaga dengan Allah. Jangankan saat hidup dia memberikan manfaat, sudah meninggal dia masih bisa memberikan manfaat. Banyak orang yang kemudian dagang di tempat itu, kerja buat ngebersihin, dan itu adalah keberkahan dari para wali yang dia dikuburkan di tempat itu. Yang berabeknya ada orang yang masih hidup, kerjaannya bikin susah melulu. Jangan kata udah mati, masih hidup aja bikin susah. Jamaah sekalian yang harus kita ingatkan pada kesempatan kali ini, buat pemirsa TV One dimanapun berada, bila pun engkau berziarah, segelintir orang mungkin yang masih belum tahu tentang niatnya, dia tidak pernah kuburan memberikan manfaat terhadap apa yang kau minta. Memintalah hanya kepada Allah. Kau datang ke sana, diingatkan dengan kematian, kau akan diperlihatkan bagaimana para wali Allah sudah meninggal dunia masih tetap memberikan manfaat kepada yang hidup. Tapi kalau dia datang meminta kepada yang dikuburkan, syirik. Meminta hanya kepada Allah, itu harga mati. Karena nggak boleh, jangan kata kepada yang udah mati, yang masih hidup. Kita lagi kesusahan, kita minta sama dia, dan kita bilang yang bisa nolong saya cuma dia, dan kita berkata bahwa dia yang nyelamatin kita, bukan Allah. Itu sudah termasuk. Hati-hati. Kau minum obat dari dokter, obatnya dari dokter, kemudian bilang dokter yang bikin saya sembuh. Hati-hati. Sudah termasuk kau melakukan sesuatu yang sangat berindikasi kepada kesyirikan. Itu sebab ke dokter, sebab pada saat engkau kemudian minum sehat, Allah yang menyembuhkan. Nah ini banyak Mas Agung. Gua ke dokter itu tuh, hebat tuh dokter itu, maju tuh. Dia cuman ikhtiar. Kalau dalam kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ikhtiar hukumnya wajib. Tapi engkau bergantung kepada ikhtiar adalah sebuah dosa. Ikhtiar makan
ikhtiar, tapi engkau menganggap bahwa badanmu menjadi sehat karena sebab makan, bukan karena Allah, maka itu menjadi cilaka. Jadi kalau yang tadi ibu maksud adalah benar minta ke kuburan, misalkan kepada engkong siapa gitu, ini lagi mau ngawin, ini nggak punya duit, bagi duit dong gitu. Ah itu bahaya, mintanya hanya kepada Allah, gitu ya. Nah, ini pertanyaan luar biasa. Bagus ini. Nah, Ustadz Fatih mungkin bisa dikembangkan. Artinya ada sebagian orang bersandar pada satu ayat bahwa sesungguhnya para wali Allah ketika meninggal itu tidak mati. Nah ini konteks ini diterjemahkan, kita bisa meminta bantuan para wali Allah walaupun sudah dalam bentuk yang lain. Bukan manusia, bisa memohon kepada Allah atas keinginan-keinginan kita. Begitu. Bagaimana meletakkan pemahaman yang tepat ini Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian katakan sekali-kali, Allah berfirman, Bu, jangan kalian katakan, jangan kalian anggap orang yang meninggal di jalan Allah, di antaranya para auliaillah, mati. Tidak, bal ahya, mereka hidup. Sebenarnya kalau di makom taklim ya guru ya, boleh-boleh aja. Bahkan ada seorang ulama besar curhat sama kuburan, emang dia tahu makomnya beda. Likulli maqamin ibadah wa likulli makanin muamalah. Betul guru ya? Makomnya orang itu ada ibadahnya masing-masing. Mungkin tahapnya mukasyafah, ma laisa bainahu wa baina almarhum hijab, enggak ada. Tapi kalau kita makom meruyung. Jangan Bu, jangan. Hancur ibadah kita. Masing-masing punya makom sesuai. Saudara yang saya muliakan, Imam Al-Khalifah daripada Rasulullah, salah satunya adalah Sayyidina Umar bin Khattab, pernah nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, seandainya roh ini terlepas dari jasad, apakah akal saya dikembalikan lagi seperti ini saya sadar? Apa jawaban Rasulullah? Betul wahai Umar. Rupanya Sayyidina Umar ini ada niatan, ada ngebatin. Oh gitu. Saudara, dalam satu riwayat, ini turut-turut kita aja Bu ya. Bu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia. Beliau ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir, ya Abdullah, man rabbuka? Wahai hamba Allah, siapa Tuhanmu? Yang ditanya Umar bin Khattab, jangankan manusia, iblis saja takut. Malaikat nanya, siapa Tuhan ente? Dibalik tanya, karena akalnya sadar, ente nanya mulu sih, Tuhan lu siapa gua tanya. Coba itu. Beda sama kita, bebek tawokin Bu. Nah terakhir, untuk menjawab sedikit ini, nambahkan Ustaz Agung, Tuan Guru Al-Maghfurlah Mu'alim Syafi'i Hazami pernah bilang begini, tugasnya orang yang udah meninggal dunia satu. Kalau kita datang ke kuburan almarhum orang soleh, cuma satu tugas dia, doain balik kita. Tapi kita nggak boleh minta metu kuburan, mintanya sama Allah. Minta sama kuburan musyrik. Makanya nggak boleh Bu tiap pagi musyrik, nggak boleh Bu. Oh musyrik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz, dan insya Allah kita akan jawab pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.